Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap kasih Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kebodohan. Kita buka dalam Yeremia pasal 4 ayat 22. Yeremia pasal yang keempat ayat yang ke-22, firman Tuhan, sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, kepada umat pilihannya. Di sana dikatakan, sungguh bodoh umatku. Bodoh di sini bukan berarti secara intelektual atau secara kepintaran, tapi bodoh yang dimaksud dalam Alkitab adalah lebih tertuju kepada sikap hidup orang percaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Bangsa Israel atau umat Tuhan bukanlah umat yang tidak pernah mendengar firman Tuhan. Ada banyak para nabi, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang datang kepada mereka untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menegur mereka, untuk menasehati mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang pintar secara pengetahuan. Mereka adalah orang-orang pandai. Tetapi firman Tuhan di sana dikatakan, sungguh bodoh umatku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, yang disebut bodoh karena tidak mengenal Allah. Sana katakan, karena tidak mengenal Allah dengan baik. Tidak mengenal Allah dengan baik. Sehingga terkadang seseorang atau mungkin setiap kehidupan kita pun, karena kita tidak mengenal Allah kita dengan baik, kita dengan gampangnya atau tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, berani melanggar firman Tuhan, berani melanggar peraturan Tuhan. Karena apa? Kita tidak mengenal Allah kita dengan baik. Dalam Yesaya pertama ayat yang ketiga di sana firman Tuhan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 firman Tuhan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mengapa umatnya tidak mengenal Allah dengan baik? Dalam Hosea di sana dikatakan, karena engkau yang menolak pengenalan itu. Kita yang menolak Tuhan dengan baik. Kalau kita mengenal Allah kita dengan benar, kalau kita mengenal Allah kita dengan sangat baik, maka apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, walau banyak masalah, walau banyak persoalan yang terjadi di dalam setiap hidup kita, karena kita mengenal Allah kita mengenal Tuhan kita dengan baik, maka kita akan tahu, kita akan mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seizin dan rencana Tuhan. Bahwa segala yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan menjelaskan, Tuhan izinkan persoalan itu bukan dengan tujuan untuk kita binasa. Tuhan izinkan masalah itu datang kepada kita bukan dengan tujuan supaya kita menjauh daripada Tuhan. Tidak, tetapi ketika kita mengenal Tuhan baik, Tuhan punya tujuan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan satu tujuan supaya kita lebih berserah penuh kepada Tuhan, supaya kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, untuk menyadarkan setiap hidup kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya, bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada kekuatan. Dari segala sesuatu yang Tuhan izinkan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu bagi orang yang mengerti, bagi orang yang tahu akan Tuhannya, bagi orang yang mengenal Tuhannya dengan baik. Tetapi seringkali Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita sering, terkadang juga kita berkata bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa Tuhan itu tidak baik. Tapi kalau kita mengenal Tuhan,
kita akan tahu semuanya itu diizinkan oleh Tuhan, supaya kita dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika kita diberkati Tuhan dengan melimpah, kita diberkati Tuhan dengan luar biasa pun, kita akan menyadari supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita pergunakan berkat yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan kepada umatnya, umatku bodoh karena tidak mengenal Allahnya dengan baik. Bukan berarti mereka tidak tahu Taurat, bukan berarti mereka tidak tahu firman Tuhan. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi mereka memilih untuk menolak mengenal Tuhan. Mereka memilih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka memilih untuk tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika mereka diberkati dengan luar biasa, mereka pergi menyembah Allah-Allah lain. Ketika mereka dalam tekanan, mereka meminta tolong kepada bangsa-bangsa yang lain. Mereka tidak meminta tolong kepada Tuhan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, mari punya pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan Allah kita dengan baik. Mengenal kasih-Nya, juga mengenal keadilannya. Allah itu kasih, tapi juga Allah itu adil. Segala pelanggaran pasti akan mendapatkan akibatnya. Tetapi setiap orang yang bersandar kepada Tuhan juga akan mendapatkan berkat. Ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, lapar dan haus akan firman Tuhan. Mazmur 63 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 63 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jika jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan melihat kemuliaanmu dan kekuatanmu dan kemuliaanmu. Di sana dikatakan, jiwaku haus, jiwaku rindu akan Tuhan. Biarlah juga ini menjadi kerinduan dalam setiap kehidupan kita. Kita mempunyai kerinduan, kita mempunyai kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua adalah kesukaannya adalah menuruti perintahnya. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kesukaannya adalah menuruti perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah kita bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Siapa Allah kita, siapa Allah yang kita layani dan yang kita sembah. Puji Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah menyebut umatnya adalah umat yang bodoh? Yang kedua, tidak memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Mengapa seseorang tidak mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan? Karena keangkuhan atau sikap tinggi hati. Kata mengerti dalam bahasa aslinya memiliki pengertian menyatukan secara bersama-sama. Dengan kata lain, bahwa setiap informasi yang kita dengar, kita akan menyatukannya menjadi satu pengertian yang baik. Bahkan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, setiap kalimat, setiap kebenaran firman Tuhan kita bisa satukan dengan baik. Apa sih maksudnya Tuhan? Apa sih maksudnya kebenaran itu sendiri? Apa maksud firman Tuhan? Kita membuka hati kita melunakkan hati kita, membuka pikiran kita untuk diisi oleh firman Tuhan, untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Keangkuhan, tinggi hati, kesombongan seringkali membuat kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Gagal memahami akan kehendak Tuhan, gagal mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 di sana dikatakan, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran.
Karena apa? Karena penolakan diri kita. Karena keangkuhan sikap tinggi hati kita. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, walaupun seringkali kita membaca kebenaran firman Tuhan, seringkali kita mendengar firman Tuhan, tapi kalau ada penolakan dalam hati kita, kita tidak akan pernah mengerti akan kehendak Tuhan. Kita tidak akan pernah mengerti akan firman Tuhan. Karena apa? Ada penolakan dalam diri kita. Tapi ketika kita melunakkan hati kita, melembutkan hati kita dan membiarkan Dia bekerja dalam setiap kehidupan kita, mengerti akan setiap bagian dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tahu akan kehendak Tuhan. Satu pribadi yang akan memampukan kita untuk mengerti firman Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita tidak akan mengerti akan firman Tuhan, tetapi pribadi Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan. Minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap hidup kita, minta Roh Kudus untuk memenuhi setiap pribadi kita, dan minta Roh Kudus untuk kita membuat mengerti akan rencana Tuhan, akan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita memahami akan kemauannya Tuhan, sehingga kita tidak disebut sebagai orang-orang bodoh, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat yang ke-10 di sana katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Takut akan Tuhan, memiliki pengertian akan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Tuhan menyebut umatnya adalah umat yang bodoh, bukan punya tujuan yang lain, tapi supaya umatnya kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca kebenaran firman Tuhan, tapi biarlah bukan hanya sekedar kita membaca, tapi kita berusaha untuk mengerti, kita berusaha untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita berusaha untuk bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita mengerti akan rencana Tuhan di dalam setiap pribadi kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap hidup kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, yang melanggar peraturannya Tuhan. Ampuni kami Bapa suci, kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan yang nyata, Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Berkati materikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan memberkati keluarga GPDS Sade Magelang dan melindungi keluarga GPDS Sade Magelang. Tuhan menyinari keluarga GPDS Sade Magelang dengan wajah-Nya dan memberi keluarga GPDS Sade Magelang kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada keluarga GPDL Sade Magelang dan memberi keluarga GPDL Sade Magelang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.